Sebelum menyimak kisahnya silahkan subscribe, like, komen dan share video ini. Masa penjajahan Belanda. Abad ke-19, Banten diserang Belanda karena Sultan yang pada saat itu berkuasa menolak untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer. Peristiwa tersebut membuat Gubernur Jenderal Daendels mengumumkan bahwa Banten diambil alih Belanda dan dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda. Tahun 1817, wilayah Banten dijadikan karesidenan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1926, Banten dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Banten kini, setelah hari kemerdekaan, muncul banyak keinginan yang datang dari para elit serta masyarakat Banten agar wilayahnya memiliki pemerintah berotonomi sendiri kemudian lepas dari Jawa Barat. Hanya saja keinginan tersebut tidak serta-merta mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah. Namun, reformasi memberikan peluang besar untuk terjadinya pemekaran wilayah. Cita-cita memisahkan diri dari Jawa Barat akhirnya terwujud ketika pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Masyarakat pun sepakat menjadikan tanggal 4 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Banten serta menjadikan kota Serang sebagai ibu kotanya. Hakamuddin Jamal tercatat sebagai gubernur pertamanya yang dipilih secara aklamasi oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, Banten memiliki wilayah seluas 9.160,70 km persegi yang mencakup 4 kota di Banten dan kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Berikut daftar kabupaten dan kota di Banten. Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang. Banten dekat dengan kota Jakarta dan menjadi wilayah penyangga serta jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Wilayah utara Banten berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan bagian timurnya berbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Daerah selatan Banten berbatasan dengan Samudera Indonesia dan wilayah baratnya berbatasan dengan Selat Sunda. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pun terletak di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Budaya dan bahasa Banten. Suku pedalaman yang menetap di Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda Banten yang terus-menerus melestarikan tradisi anti-modernisasi, secara berpakaian maupun pola hidupnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Masyarakat Baduy umumnya tinggal di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah tersebut terkenal sebagai daerah tanah titipan dari nenek moyang yang wajib dipelihara dan dijaga dengan baik. Sebagian besar masyarakat Banten memeluk agama Islam serta memiliki tingkat kereligiusan yang tinggi, namun pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Kekhasan budaya Banten, antara lain, seni bela diri pencaksilat, debus, rudat, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dok-dok, palingtung, dan lojor. Sementara beberapa lagu tradisional Banten diantaranya adalah Uti-Uti Uri, Bendrong Lesung, Tong Sarakah, Ibu, Cemore, Jereh Buguru, dan Basisir Carita. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak lainnya. Bahasa yang dituturkan warga asli yang tinggal di Provinsi Banten sehari-hari memakai dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Dialek itu dikategorikan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern. Bahasa Sunda modern sendiri memiliki beberapa tingkatan, dari tingkat halus sampai tingkat kasar informal. Tingkatan ini pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan, bagian tenggara Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi di wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang, masyarakat banyak yang menggunakan bahasa Sunda campuran, Sunda kuno, Sunda modern dan bahasa Indonesia,
di Serang dan Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Sedangkan pada bagian utara kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Selain bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh warga pendatang dari bagian lain Indonesia.